Kok suami saya selingkuh kok. Tapi semenjak selingkuh, si ibunya teh jadi rajin ke talim, mulai berhijab, bahkan mulai ngaji. Lama-lama mulai hafal, bahkan mengajarkannya. Bisa jadi ibu, surga ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Ya, maka capek sekali. Ciri yang ketiga, para pecinta dunia itu lelah tiada akhir. Asa capek weh hirup teh ya. Bukan berarti yang udah soleh juga nggak capek ya. Tetap capek, tapi capek badan doang. Dibawa tidur besok semangat lagi udah. Tapi kalau orang pecinta dunia, ada sarapan apa sih Pak di rumah? Nasi kuning. Nasi kuning yang di depan. Pucat gede. Tapi pelan-pelan dicemilin abis, kan nyebelin. Tapinya dikeluhin, dihabisin tapi. Pulang pengajian, macet banget Bogor sekarang, naudzubillah, jijik. Di luar negeri nggak pernah nih macet-macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Naonan ibu teh, ya namanya ibu ambek sejati. Bangun tidur, badan teh asa remuk, bohong. Coba badan ibu remuk betulan, bisa bangun? Letoy ibu. Ya. Kerja ngomel, kalian bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba di kantor kepala pecah, kan kasihan OB darah di mana-mana, terus dipel. Ngambek weh kerjaan. Ada masalah diambekin. Giliran ngomong, sekedar bertanya untuk mukadimah keagulannya dia. Bu, anak ibu udah hafal berapa juz itu? Alhamdulillah udah 1 juz. Terusin. Kayak anak saya gitu. Saya kan ngedidiknya luar biasa gitu. Nanya teh biar ada celah naik. Ucing lewat, belagu dia. Kucingnya lucu ya. Kucingnya mirip singa. Saya jadi ingat waktu ke Singapura itu kan tiketnya agak nggak nyambung ya. Aku mah hadiah weh, namanya gak agul ya. Didengarnya enak atau enak? Nanaonan ya. Sok atuh yuk. Iya semua pengen bahagianya mah, tapi sok atuh jujur. Gimana caranya seumur hidup segala hal terjadi sesuai kepengen kita? Kan nggak mungkin. Apalagi kepengen kita belum tentu baik. Ibu tahu ini nggak? Di Bandung ada warung nasi Ibu Imas. Ada jukut gorengnya bu ya. Mamanya Teh Yunda teh lagi ke Bogor. Saya diajakin ke sana. Saya bilang, "Ma, bikin di Bogor bisa nggak?" Siap. Dibikin. Wah asik, saya beki doyan. Beberapa hari di ini itu terus. Kan asinnya. Darah tinggi saya naik, sakit lehernya. Jadi asa nengok teh sakit gitu. Padahal penyakit ya. Udah segitu asinnya dimakanin melulu ya. Kata saya suka, tapi baik nggak buat saya? Gitu weh. Jadi lama-lama kan keyakinan muncul ya bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik. Lama-lama juga akhirnya ini lagi. Kalau Allah udah sampai larang, berarti pasti buruk buat saya. Meskipun saya suka. Yakin. Kalau Allah udah nyampe nyuruh, berarti pasti baik buat saya. Meskipun saya nggak suka. Al-Baqarah 216 kan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang bisa jadi sesuatu itu tidak baik menurut kita, ternyata baik menurut Allah. Kadang bisa jadi sesuatu itu baik menurut kita suka, padahal tidak baik menurut Allah. Kan asli itu saya rasa ayat itu amat sangat sering dijadikan di kajian. Tapi kan tinggal penerapannya. Ya. Tinggal mudah-mudahan semakin sering diulang, semakin yakin. Dan apalagi tadi coba lihat ya. Allah sampai lebih ridho nyuruh seorang nabi bunuh anak kecil tanpa dosa demi mereka bisa ke surga.
Jadi punten Bu, sekarang yang ada hal yang masih bikin ibu nangis, punten bisa jadi gara-gara itu saya ke surga. Kok suami saya selingkuh kok, tapi semenjak selingkuh si ibunya teh jadi rajin ke talim, mulai berhijab, bahkan mulai ngaji, lama-lama mulai hafal, bahkan mengajarkannya. Bisa jadi Bu, surga ibu lebih terjamin daripada yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya setia nggak usah disuruh selingkuh. Abang kapan selingkuh bang? Kan aku butuh penggugur dosa. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga ya. Jangan ngasih ikan asin ke ucing garong ya. Ya gitulah Bu. Bedanya diyakin. Bedanya diyakin. Karena bedanya diyakin ini ngepek. Punten ya Bu ya. Tahu kisah Nabi Ibrahim masuk ke dalam api nggak? Tahu ya. Kira-kira beliau itu tahu nggak sebelum masuk api bahwa api itu panas? Beliau tahu nggak? Tahu. Nggak mungkin masuk teh, oh panas nih, oh saya baru tahu api teh panas. Nggak mungkin ya. Beliau tahu api itu panas, tapi beliau hanya lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah game asli pasti. 3, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Allah yang maha baik mengganti atau membalas dengan sesuatu yang lebih nikmat lagi. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka beliau berjalan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Kurangnya di mana? Kurang yakin doang meureun kita teh ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ya bahagia adanya di yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kalau kita terus-terus ngejar yang kita suka terus, ya itu dialah. Anak-anak juga sukanya permen, saya juga sukanya yang pedas asin. Tapi udah ngalamin sendiri, makan terlalu asin darah tinggi, makan terlalu pedas sakit perut, ya. Tapi udah nggak enak makan nggak pedas. Iya emang betul. Tapi ya Masya Allah kan nggak bisa seumur hidup semua sesuai kepengen kita, ya. Berarti gimana tuh caranya? Hatinya yang dikondisikan agar apapun yang terjadi kita bisa selalu dapat baiknya, untungnya. Ya. Nah, udah itu aja yang diambil. Karena kalau misalkan selalu dicari ruginya, repot terus nanti ya. Karena begitulah yang diajarkan para nabi ya. Beliau para nabi itu ya kayak begitu. Pahala banyak, dosa tidak ada, maksum pada nabi itu. Ujian tapi lebih berat dari kita. Giliran kena masalah, sibuk ngapain? Sibuk tobat tuh. Coba Nabi Adam kan bisa ngomong kayak gini kalau mau, ya Allah kan iblis yang goda saya, kenapa nggak iblisnya aja yang dihukum? Enggak. Kok beliau malah sibuk tobat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kalau kejadiannya ke kita, mungkin kita nyalahin. Ya. Ibu lagi di kelas mau sekolah dulu, tahu-tahu diajakin teman bolos yuk. Pas bolos ibunya ketangkep, yang ngajakin gak ketangkep, kan ngambek. Pak saya mah diajak, Pak saya mah korban, begitu. Ya, kalau Nabi Adam lebih milih Rabbana zalam, kami yang zalim. Nabi Yunus juga sama, la ilaha illa anta, saya yang zalim. Ya. Makanya ini ilmu mahal sekali Bu, demi Allah Bu. Kata guru saya, kalau kita punya kemampuan ini, sukses dunia akhirat insya Allah. Yaitu apa? Tadi, punya kemampuan untuk mengetahui kekurangan sendiri. Ulangi, punya kemampuan untuk mengetahui kekurangan sendiri. Ini mahal Bu, beneran Bu. Karena kalau mau jujur, yang bahaya bagi kita tuh apa sih sebetulnya? Dosa orang atau dosa sendiri? Sendiri. Orang bikin dosa gimana kok? Meskipun kita jadi korbannya, Allah nggak izinin kita jadi korban, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi dia jahat gimana kok? Ada pengadilan Allah nanti.
Kita nggak ngapa-ngapain juga, kita dijahatin nih Bu, jujur. Kalau kita balas dendam, lebih mantep mana? Kita balas dendam pakai tangan sendiri, atau nanti balasan dari Allah? Balasan kita atau balasan Allah yang lebih mantep? Kalau kita udah tahu Allah bakal balas, ngapain kita ngotorin tangan? Iya kan? Ini ada bapak-bapak luar biasa Pak, lagi masak, lagi bakar sampah, nemu orai. Orainya mah diem, tahu orai gak? Ya, ular. Snack ya, tahu snack gak? Cemilan. Snack ularnya diam aja, dikira mati daripada nyingsianan batur, daripada nakutin orang, ya udah ikut dibakar aja. Ternyata pas pengen dibakar dipegang, hidup, ngegel, cetok, berdarah. Kaget, ularnya kelempal ke api. Begitu ular jatuh ke api, beliau ngambil kayu panjang, digeserin, ularnya keluar dari api. Yang di sekeliling pada nanya, Bapak kan habis digigit sama ular itu, kok malah nolongin ularnya? Apa coba jawabannya? Orai ngigit nggak bisa milih, namanya kayak ular. Ada ular kalau ngigit milih-milih, ini orang kayaknya banyak utang, saya patok nih. Nggak ada. Mau cantik, ganteng, tinggi, pendek, kaya, miskin, cewek, cowok, megang ular, dia terancam ngegel, nggak peduli. Mau dia pakai baju Iron Man sekalipun tetap nyoba ngegel dia. Ular gitu. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Maka aku nggak mau kebaikanku didikte orang lain. Masa kita berbuat baiknya pas orang baik aja, orang buruk kita balas buruk. Kalau orang nyubit balas nyubit, hina balas hina, fitnah balas fitnah, caci balas caci. Atau buat apa ibu ngaji sering-sering, sekolah tinggi-tinggi? Kalau misalnya cuma niru keburukan orang. Fitnah buruk nggak? Terus kita balas fitnah, kan tahu berarti sama buruknya. Itu buat apa ngaji tinggi-tinggi? Ya, enggak. Kita bisa milih kita mau berbuat apa. Tapi kan bodoh kok, rugi. Masa udah berbuat baik, makanya kata orang jangan terlalu baik nanti dijahatin, dimanfaatin. Enggak. Karena dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Dosa punya Nabi Adam diusir dari surga, satu dosanya. Kita pengen ke surga, dosa lebih dari satu. Tahu-tahu dikasih penggugur dosa, dijahatin orang. Kenapa stres kita kali ngaku nggak punya dosa, padahal kata siapa nggak punya? Ambek kayak jadi, ya. Jadi kemampuan nyari tahu kekurangan diri sendiri mahal Bu, beneran Bu. Karena ada orang Bu baru bisa tahu dirinya punya kekurangan yang harus diperbaiki. Ada yang kudu gelut dulu Bu sama orang. Setahun terakhir kerja dipecat 14 kali, ngambek. Perusahaan teh 14 yang ngaco. Setelah akhirnya nganggur lama baru dia mikir, masa iya 14 yang ngaco semua? Jangan-jangan saya yang ngaco. Akhirnya perbaiki diri. Hidup 40 tahun, setiap sebulan 2 bulan sekali ganti teman-teman, selalu selek, selalu berantem. Dasar semua orang teh ngaco, nggak ada yang bener. Setelah umur 40 tahun, kenapa saya teman nanti nggak ada yang awet ya? Jangan-jangan saya yang ngaco. Masa semua orang yang ngaco? Ya. Mahal. Dan kalau ada orang yang bisa tahu apa yang harus saya perbaiki tanpa kudu gelut dulu sama orang, asli itu mahal. Maka seiring berjalannya waktu, yang akan terjadi pada dirinya adalah tambah baik, tambah baik, tambah baik. Jujur Bu, orang tambah baik, makin jujur, makin takwa, kemampuan bertambah, dipercaya banyak orang. Orang akhirnya percaya kalau amanahin sesuatu ke dia, akhirnya jadi nggak ragu sama dia. Punten Bu, udah nggak perlu nyari kerja, bisa dia yang ditawarin kerjaan Bu. Bisa dia yang ditawarin kerjaan. Karena ya udah, karena dia sibuk memperbaiki diri. Kebanyakan orang ada masalah, ini salah siapa sih? Begitu dapat kambing hitamnya yang disalahin, tenang dalam hati, untung bukan gue yang kena. Tambah takwa enggak, tambah soleh enggak, tambah rajin ngaji enggak, tapi sibuk ngomporin. Dia mah emang gitu Bu, udah sering saya kasih tahu. Kompor meleduk gelehnya. Apa yang didapat? Ya.
Tapi beneran bukan salah aku kok, salah dia. Ya udah, tuh kan ada aturan Allah. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Itu sibuknya. Ya. Kalau nggak nanti kata kayak pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan terlihat. Ya, segitu ya. Siapa yang bikin itu ya? Bagus itu ya, Masya Allah. Kenapa milihnya gajah dan kuman? Padahal bisa tumbila, ya macam-macam ya. Ibu tahu tumbila? Kutu kasur, ya, tungaunya, Masya Allah. Tapi Masya Allah, begitulah Bu. Kita galau gara-gara satu nggak ngerti, dua nggak yakin, tiga nggak ingat Allah, ya. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Berarti kalau kita lagi nggak ingat, kalau kita lagi nggak tentram hatinya, sederhana, lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat lain-lain. Ya udah, insya Allah kalau itu yang udah dikejar Allah, yang apa yang Allah suka, insya Allah jadi lebih enak, lebih mudah. Ya, masih galau tidak? Masih? Galauin apa? Kalau galauin saya habis mati ini ke surga apa ke neraka ya kok? Kalau mikirin amal sehingga akhirnya gara-gara itu jadi sibuk beramal, itu bagus galau kayak gitu, ya. Tapi kalau galaunya cuman gara-gara ngeliatin status teman atulah, ya. Mendingan nggak punya kuota jadi nggak bisa lihat status orang, ya. Udah tenang aja. Ya, pernah lihat video ini nggak? Ada bapak-bapak nanya ke anaknya, Dek, kalau kamu tiba-tiba di kelas dikasih 100.000 sama Pak Guru, seneng nggak Dek? Tiba-tiba seneng dong. Tapi pas kamu dapat 100.000, kamu cek sekeliling, ternyata cuma kamu yang 100, yang lain mah 500. Kata si anak, dasar guru nggak adil, bla bla bla. Ditanya lagi sama bapaknya, kenapa kamu kudu ngambek? Kamu tadinya nggak punya, jadi punya 100. Dan ketika yang lain meskipun dapat 500, nggak ngambil dari 100 kamu. Kenapa cuman gara-gara ada orang dapat yang lebih secara angka kamu ngambek? Padahal mereka 500 dipakai maksiat, jajan doang atau ngapain. Kamu 100 dipakai wakaf kebaikan. Kenapa kamu kudu ngambek? Bingung tuh anak. Juga ya. Jangan suka kufur ya, naudzubillah.